Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ishak Yohanes Sebastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini jika Tuhan boleh membangunkan kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Untuk itu mengawali anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan lewat hari yang baru ini, kami akan mengawalinya dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan juga menuntun jemaat-jemaat GPIB yang mendengarkan firman Tuhan lewat program Morning Call GPIB, agar kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Demikian pembacaan
Alkitab kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari pada ketaatan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ibadah adalah satu tindakan bakti kepada Allah, dan dalam hal ini ibadah juga mencakup banyak aspek atau dimensi sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Sahabat GPIB dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini, perempuan Samaria memiliki hati yang terbuka untuk sebuah perubahan. Itu nyata ketika dia merespon dengan baik apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang keberadaannya. Mungkin bagi orang lain tidaklah mudah menerima kritikan. Namun karena cara dan bahasa penyampaian Tuhan Yesus begitu lembut dan tidak kasar, sehingga tidak terkesan menuduh atau memojokkan. Maka perempuan Samaria tidak merasa tersinggung dan jujur serta terbuka mengungkapkan tentang keberadaannya. Sahabat GPIB dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sanggup membawa perubahan kepada siapapun dalam keadaan bagaimanapun, termasuk perempuan Samaria yang dipinggirkan oleh masyarakat pada zaman itu. Cara ucapan Tuhan Yesus mampu membuka hati seseorang untuk tiba pada sebuah pengakuan yang hebat dan luar biasa. Terbukti dari ungkapan perempuan Samaria itu. Dia katakan bahwa Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus menjamin kehidupan orang berdosa untuk dapat dipulihkan, untuk dapat disembuhkan dan diselamatkan serta diperbaharui. Orang Samaria yang menyembah di atas gunung, dengan waktunya Tuhan semuanya itu akan diubahkan. Bahwa Tuhan memakai perempuan Samaria itu untuk mengantar orang kembali kepada penyembahan yang sungguh benar dan penyembahan yang sejati, yaitu kepada Bapa yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal yang tidak hanya berpusat di Yerusalem, tapi di mana saja kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat ke-21 kita dapat melihat bahwa Yesus yang sudah tahu bahwa perempuan ini moralnya rusak, tidak ada kesetiaan, bahkan kehidupan pernikahannya hancur, tapi Yesus tetap sabar. Yesus tetap setia untuk bercakap-cakap sekaligus menuntun perempuan ini untuk tujuan yang utama, yaitu menjadi percaya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, percayalah kepada ayat 21. Ini menjelaskan soal keilahian Yesus atau pengakuan bahwa Yesuslah Allah itu sendiri. Sesudah itu kita melihat bahwa perempuan Samaria ini akhirnya bukan hanya menjadi percaya, tetapi ia juga dipakai secara luar biasa untuk menyebarkan Injil, sehingga banyak orang Samaria juga menjadi percaya karena kesaksian dari perempuan Samaria ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah atau penyembahan kepada Bapa membuat rohani kita semakin mengenal Allah. Yohanes mengajarkan dalam suratnya bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
lahir dari Allah dan mengenal Allah dalam penyembahan kepada Allah, ternyata membuat kita mewarisi sifat Allah yang adalah kasih itu. Jadi ibadah atau penyembahan itu melahirkan sifat kasih di dalam diri kita, dan kasih itu adalah kasih Allah yang semakin bekerja dengan sempurna di dalam diri kita jika kita mengasihi Allah dan juga sesama. Kemudian Yohanes menuliskan, mereka yang mengasihi adalah mereka yang menuruti perintah atau firman Yesus. Itulah sebabnya kita mengenal Allah. Berarti kita menuruti firman-Nya seperti Yesus mengenal Bapaknya dan menuruti firman-Nya. Jadi sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang sejati itu melahirkan sifat kasih di dalam diri kita, yakni menaati firman atau perintah Allah, yakni saling mengasihi sesama. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang murni melahirkan sebuah sikap yang saling mengasihi karena kita mengenal Allah. Nah, karena itu mari mulai saat ini kita sebagai keluarga Kristen, kita diajak dan dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka, untuk mengungkapkan atau menceritakan apa yang sesungguhnya kita alami kepada Tuhan. Dengan demikian kita mampu juga untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan membaharui hidup kita juga, sama seperti Tuhan membaharui hidup perempuan Samaria ini. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan sahabat Morning Call yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk hidup terbuka kepada Tuhan, sebab Ialah sumber hidup dan kekal itu. Jadikanlah Bapa Surgawi sebagai pusat penyembahan dalam seluruh hidup kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, dalam seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kita. Sehingga dengan demikian, hidup kita terus diberkati dan juga dibaharui oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, sahabat GPIB yang telah mendengarkan firman Tuhan ini melalui program Morning Call GPIB, semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, membangun ibadah yang sejati itu lewat kehidupan kami selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau terbuka, kami mau mengungkapkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Bapa, Engkau memberkati tim kerja Morning Call dan Night Call GPIB. Biarlah lewat program Morning Call dan Night Call ini, firman Tuhan boleh terus diberitakan dan banyak orang yang percaya kepada Kristus serta mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kami akan mengawali aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhan berkati, biarlah apapun yang kami lakukan boleh selalu seturut dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Tuhan, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Morning Call kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini.
mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.